Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbulan. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke 116, 117. Dari ayat yang ke ayat 115, dari ayat yang ke 115 sampai dengan ayat 117. Temanya ini adalah amal apapun berbentuk kebaikan atau berupa kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Apapun hajat yang kita mohonkan kepada Allah dimudahkan, dijabah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita baca ayatnya, ayat 115, ayat paling bawah, halaman 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaru wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qawmin ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Nasallallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ayat yang ke-115 ini kalau kita renungkan bagaimana Allah memberikan penghargaan, memberikan pahala kepada orang yang taat dan orang yang beriman. Sekecil apapun perbuatan, Allah akan membalasnya apapun bentuknya. Baik, ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang keadaan ahli kitab. Ada ahli kitab yang beriman, tapi kebanyakan ahli kitab yang tidak beriman. Nah, iman itu tentunya diiringi, diikuti oleh perbuatan berupa kebaikan. Tentunya kalau sudah berbuat baik akan mendapatkan penghargaan. Agak keren bahasanya itu ya, apresiasi. Ya, Mas Tri ya, mendapatkan apresiasi dari Allah. Sekecil apapun dan bentuk apapun akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 115, silakan Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim.
Wama dan apa yang yaf'alu mereka kerjakan min khairin dari kebaikan falan yakfuru maka tidak akan pernah mereka dihilangkan pahalanya. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bil muttaqin terhadap orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi ceritanya seperti ini. Kenapa orang kafir itu, orang yang tidak beriman itu dikatakan orang kafir? Di sini ada penjelasan menarik di sini. Fa inna juhalal yahud lamma qalu li Abdillah ibn Salam wa ashabihi. Ketika orang-orang Yahudi yang bodoh berkata kepada Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, ini ahli kitab yang masuk Islam itu di antara yang tenar namanya Abdullah bin Salam, itu masuk Islam. Dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang bodoh, innakum khasirtum bisababi hadzal iman. Kalian sungguh mendapat kerugian karena sebab keimanan kalian. Kok percaya kepada Muhammad? Kurang lebih seperti itu. Kemudian ayat ini turun dan tidaklah mereka melakukan satu kebaikan, yakni Abdullah bin Salam dan para sahabatnya, berupa beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad, maka kebaikan itu tidak akan dilupakan, kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya seperti ini. Orang non-muslim masuk Islam itu biasanya pintar apa enggak? Pintar. Logikanya jalan apa enggak? Jalan. Nah, orang non-muslim ketika orang muslim ketika murtad, orientasinya pasti materi. Pasti apa? Materi. Kamu nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi kalau orang otaknya cerdas, nuraninya terbuka, benar ini akan mendapatkan keimanan dan segala macam. Nah, mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kan urusannya masalah harta aja, ya kan? Urusannya masalah harta dan lain sebagainya. Kemudian jelas sekali itu. Oh, ternyata mereka itu kamu akan rugi kalau mengikuti Nabi Muhammad. Rugi dalam hal apa? Masalah duniawi. Harus berjuang, harus apa dan segala macam. Benar pasti. Nah, mereka itu orientasinya adalah materi. Maka ayat berikutnya menarik sekali, Mas Toto. Silakan Mas Toto. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka kafir, lang tafidniya, tidak akan bermanfaat anhum bagi mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala dan tidak pula auladuhum, anak-anak mereka, minallahi, untuk menolak dari siksa Allah sayan sedikit pun. Wa ulaika, dan mereka itu adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha, dan mereka di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Baik. Kenapa yang disebut di dalam ayat 116 ini harta dan anak-anak? Kenapa disebut harta dan anak-anak? Diberikan penjelasan li'anna anfa'al jamadat wal amwal. Benda mati yang paling bermanfaat itu ya harta. Kemudian barang hidup yang paling bermanfaat adalah anak. Makanya belum usia 40 tahun bagaimana sih itu jadi wakil presiden. Untuk apa? Menyelamatkan legasinya gitu. Makanya diplot padahal untuk gitu, ya kan? Yang paling bermanfaat ketua partai nggak bisa. Tapi kalau anak itu kan ada hubungan darah. Nanti kan bisa disetir itu, disetel. Makanya skenario-nya itu nanti yang mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat sampai 1 periode. Jangan sampai putus di tengah jalan, celaka sejarah kayak gitu. Masa Mas Toto yang pintar dipimpin sama orang yang gak pintar, itu namanya zolim. Saya kemarin ditanya, Pak Ustadz, tolong jelaskan zolim terhadap diri sendiri dan orang lain. Pas ngaji resumnya, saya sampaikan contoh zolim terhadap diri sendiri itu ya waktunya sholat, molor, terus nggak sholat atau tidak taat kepada perintah. Itu tuh diri sendiri. Nah, zolim terhadap orang lain adalah istihqaqu haqqil ghairi bi ghairi ilmi. Jadi definisinya adalah zalim terhadap orang lain, nyerobot hak orang lain tanpa izin, tanpa satu yang kelayakan. Layaknya presiden, wakil presiden itu pintar apa enggak Mas? Idealnya ya harus melakukan ideal, harus pintar, gagal, cerdas kalau ngomong itu. Lah ini aduh, itu namanya zalim.
haknya orang pintar diserobot kayak gitu. Waduh, dari situ aja saya bisa menjawab argumentasi. Terus seandainya ada aktivis dari Nurul Ikhlas diundang di LC sama Karya, saya sampaikan seperti itu aja. Silahkan bahas panjang lebar dalam Islam itu. Zalim terhadap orang lain adalah nyerobot hak orang lain tanpa izin. Status wakil presiden itu idealnya dan seharusnya adalah orang pintar, orang berpengalaman, orang punya katakanlah prestasi. Lah ini kok jadi gimana itu? Saya seperti itu silahkan berdebat. Tapi kalau pakai kanal yang waras itu pasti saya sampaikan seperti itu. Silakan. Yang lebih nggak pintar itu yang milih. Nonjok itu. Oh, yang lebih nggak pintar itu yang milih. Ya Allah ya dari itu. Kenapa ini kaitannya? Sesuatu yang hidup yang paling bermanfaat itu adalah anak. Makanya bagaimana itu diplot? Ya sudah benar sih, yang paling bermanfaat, akan tetapi tidak didasari dengan keimanan, ya kan? Kalau bahasa Megawati dulu itu kan menjunjung supremasi hukum, istilahnya itu. Istilah Megawati di mana-mana kalau bicara itu supremasi hukum harus dijunjung dulu, Mas Tri. Dulu. Kalau sekarang pokok alam, ya kan? Janganlah masuk ke ngaji tafsir aja lah. Tapi kalau ngaji tafsir nggak diarahkan, dikasih contoh seperti itu kan orang gamblang, Mas Toto, ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir, harta dan anak-anak mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa menolak siksaan sedikit pun dari Allah. Terus ada pembahasan, kenapa harta dan anak-anak disebut? Karena harta itu benda mati yang paling bermanfaat. Kenapa anak disebut? Karena sesuatu yang hidup paling bermanfaat itu adalah anak. Tapi kalau tidak ada dasar keimanan, tidak berguna. Kemudian waulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ujung-ujungnya adalah mereka tidak beriman itu karena kalau dikaitkan dengan kultur tadi, orang Yahudi itu tabdimul hawa ala syar'i, mendahulukan hawa nafsu daripada syariat agama. Itu adalah model orang Yahudi, mendahulukan hawa nafsu. Artinya tahu kebenaran akan tetapi tidak melakukannya. Namun tidak semuanya. Seperti ayat-ayat sebelumnya, sedikit yang beriman, kebanyakan wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Mas Pak Mandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalu, perumpamaan keadaan ma yunfikuna, apa harta yang mereka infakkan, belanjakan fi hadhil hayati dunya, fi hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, kama sali, berupa kejahatan dan maksiat, ya kan? Orang kalau sudah kafir itu, Mas Koko, peruntukannya itu pasti nggak benar. Peruntukannya nggak benar, ingkar kepada Allah. Jadi perbuatannya adalah untuk durhaka aja pokoknya. Punya harta banyak terus bikin sesuatu yang melalaikan. Itu kalau di Jawa Timur itu lagi viral, jadi polemik dan segala macam. Songhoreg. Horeg itu kan dari bahasa Jawa. Itu bergetar. Songhoreg. Terus dibahas, kalau usah dibahas aja udah orang awam ngerti. Kalau songhoreg itu bikin mengganggu orang lain. Ini namanya mengganggu, itu nggak boleh, berdosa. Penggemar songhoreg gimana? Nggak terima kayak gitu. Wah, repot itu. Contoh dikit-dikit. Dulu almarhum Pak Imam yang kerupuk kulit itu, tahu kan Pak ya? Almarhum kerupuk kulit Pak Imam itu, Pak Imam yang suka dulu jualan kerupuk, Mas Toto ya. Nah itu kan asalnya dari Banyumas, terus di pegunungan, kemudian cerita lah saya, Pak Ustadz, orang-orang saya itu
kalau pulang yang sukses di Jakarta itu nanggap wayang 7 hari 7 malam. Itu pokoknya kesenian-kesenian ebek ya, khas Jawa Tengah lah. Itu di gunung. Itu patungan yang kayak yang sukses-sukses itu. Misalnya sekampung ditanggap itu persembahkan 7 hari 7 malam wayang kulit terus ebek dan segala macam. Nah terus selanjutnya ada apanya? Ya juga ada perempuan bingung-bingung kayak itu. Coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. Jadi orang kalau nggak ada iman, peruntukan hartanya itu pasti nggak jelas untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, jadi apa yang mereka infakkan, apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini, lalu lanjutnya Pak Madrak kamasali rifki adalah seperti perumpamaan angin fiha di dalamnya. Sirun hawa sangat dingin asobat yang ia mengenai harsa kaumin tanaman suatu kaum. Dolamu yang mereka menzalimi anfusahum diri mereka sendiri dengan kufur dan maksiat. Benar kan? Orang kalau kafir itu punya harta pasti nggak bermanfaat, nggak jelas. Lanjut. Wa ahlakat, lalu angin itu menghancurkan tanaman itu. Insyaallah. Tuh, segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan iman dan ilmu akan berujung kepada kerugian. Mohon maaf nih, contoh lah, bukan apa-apa itu, bukan diskriminatif, bukan. Saya terus terang kalau ngajar ngaji itu sering ini saya tawarkan. Saudara-saudara kita di Betawi ini, insya Allah orangnya baik lah. Akan tetapi mereka kebiasaannya itu tidak kerja keras, beriman kepada Allah iya, akan tetapi ilmunya nggak mau kurang belajar sehingga punya tanah itu mulai dari ini dijual, terus akhirnya dijual. Akhirnya apa? Merugikan dirinya sendiri. Lah itu kan terus akhirnya di kompor-kompori, kayak gini terus akhirnya keluar untuk bikin apa dan segala macam. Ya kan akhirnya dijual. Mau mantu jual, terus mau pokoknya jual, akhirnya ya kayak gitu. Padahal itu kan aset yang amat sangat berharga, berujung kepada merugikan dirinya sendiri, menghancurkan kehidupan. Alhamdulillah. Lanjut. Wama dan tidak lola mahumullah menjalimi mereka Allah. Walakin akan tetapi anfusahum dan mereka sendirilah yang yazlimun, mereka zalim. Baik, terjemah bebasnya ayat 117 Pak Mandra. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Baik, jadi ayat ini semakna dengan ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-266. Jangan sampai kita menyesal di akhir cerita. Baik, ayatnya cukup panjang. Mas Toto dibaca terjemahnya aja, Mas Toto. Perkata. Enggak, langsung terjemah bebas saja. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Baik, itu ada catatan kaki 101 bawah. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain dan menyakiti hati orang yang diberi. Baik, jadi ayat ini jangan sampai ketika kita sudah capai melakukan satu aktivitas atau perbuatan berujung sia-sia.
Nah, lalu bagaimana kalau di dalam tafsirnya itu dijelaskan bagaimana caranya ketika kita di akhir usia justru rezekinya bertambah. Pengen apa nggak Mas Tri? Pengen ya? Pengen. Dan besok tak kasih doanya. Saya punya doa tak amalin itu gara-gara ngaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 266 ini. Baik, ini sebagai sedikit ini doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awsa'a rizqika inda kibari sinni wa qidai umri. Itu artinya, ya Allah, jadikanlah rizkiku yang paling luas darimu inda kibari sinni, ketika aku di usia tua, wangkidai umri, dan selesainya umurku. Tambah tua rizkinya tambah banyak. Kan kayak gitu. Itu ada doanya. Itu doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu saya baca itu tiap hari, Mas. Untuk apa? Yang namanya godaan pikiran di jiwa manusia, punya anak, punya istri, segala macam. Ntar besok gimana, setelah lulus SD, setelah lulus SMP, setelah lulus SMP, SMA, nanti biayanya seperti apa? Saya manusia biasa, Mas Tri, punya pikiran khawatir, benar apa enggak? Nah, kekhawatiran itu harus dilawan. Lawannya dengan iman, ya kan? Yang penting kita bekerja, beramal soleh sesuai dengan perintah Allah, terus ditutup dengan doa, tenang hati dan pikiran. Kalau enggak, Allahumma ja'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinni wa qidai umri. Ya Allah, saya dulu Mas Tri, alhamdulillah ya namanya manusia, ya kan, punya terus saya pikir-pikir itu benar. Saya bujana, rezekinya juga segitu-gitu aja. Terus punya istri yang bisa nafkahi, punya anak satu yang bisa nafkahi, punya dua anak ya alhamdulillah rezekinya juga bisa nafkahi. Jadi di pondok pesantren bulanan dia juga. Terus dituntut sono sini. Dulu pingin sapi 12, pingin banget kayak gitu. Kalkulasinya seperti apa, Mas Tri? Kalau punya sapi 1 ekor, dirawat di awal tahun setelah Idul Adha sampai nanti menjelang Idul Adha, kurang lebih itu keuntungan 3 juta. Kalau 1 sapi, UMR Banyuwangi itu di bawah 3 juta. Kalau 1 sapi, kalau punya 12 ekor kan jadi pegawai negeri, Mas Toto, ya kan? Terus sekarang malah alhamdulillah lebih dari 12 ekor. Alhamdulillah. Mau doanya? Ya ke rumah nanti lah kasih doanya kayak gitu. Loh beneran itu Mas Tri, pasti takut Anda manusia biasa. Kalau nggak takut, cinta kepala dan pasti pikir masalah ekonomi besok apa segala macam. Turunkan tuh doa, tetap kamu kerja keras, yang benar pekerjaannya, yang amanah, yang baik, baru ditutup dengan doa. Mantap Mas Toto, ya kan? Semakin aku tua, rezekiku akan semakin banyak. Alhamdulillah. Pak Menteri apa mau ngomong nggak gimana? Hah? Ya besok tak tulisin, besok tak tulisin, insya Allah. Dan insya Allah bapak-bapak besok saya tulisin, insya Allah, tenang aja, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.